Menjelang siang ya, apa kabar? Sehat selalu ya dan semoga kita sudah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kita. Dan spesial sekali di hari ini Sobat Citra Jumat tanggal 11 ya bulan Agustus 2023 ini. Sebentar lagi juga kita akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Sobat Citra ke-78, sangat luar biasa sekali ya. Dan semoga hati kita secara hari ini di Wonosobo yang sangat luar biasa banget Sobat Citra ya, cerah, kemudian awannya biru semuanya ya. Dan udaranya sejuk sekali untuk Wonosobo ya. Oke, dan hari ini Sobat Citra spesial sekali kita ada talk show seperti biasa kita bersama DPRD Jawa Tengah. Dan tentunya untuk Sobat Citra bisa bergabung via SMS WhatsApp 0812 24 988 988. Dan juga Riki menyapa nih untuk Anda yang sedang bergabung via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada, selamat bergabung ya. Dan udah hadir nih di studio Citra FM Sobat Citra, narasumber kita dari DPRD Jawa Tengah ada Bapak Tri Mulyantoro nih. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Mas Rifki. Mas Riki. Iya, sehat Pak? Ya, Alhamdulillah. Selamat bertemu, baru bertemu ya Mas ya? Pertama kali ya Pak ya. Biasa dapilnya itu Banjarnegara Kebumen Purbalingga. Banjarnegara Kebumen Purbalingga. Ini mampir ke Wonosobo ya Pak ya. Pingin tahu tempe kemul Wonosobo. Tempe kemul sama tahu hangat ya. Sama ini mie-olok ya. Mie-olok. Siap. Pertama ini gimana Pak, hari ini di Wonosobo udaranya enak banget tentunya. Enak, segar, sejuk ya. Ini udah mulai hawa dingin, tambah cuacanya sejuk jadi tambah dingin. Iya, ini tadi pagi sekitar kalau di daerah kota 13 derajat Celcius. Udah ya? Iya. Ini yang senang itu pengantin baru Mas. Dan gak pengantin baru juga rasanya tetap pengantin baru terus. Oh gitu ya. Kayak Pak Isnaini nih ya. Iya, ini Pak Isnaini. Oke Pak Isnaini, selamat siang Pak Isnaini. Apa kabar Pak Isnaini? Alhamdulillah sehat Mas Riki. Salam sehat seger waras untuk semuanya. Amin. Ya, ini Pak Isnaini selalu hadir untuk kita semuanya Sobat Citra ya. Oke, dan hari ini Pak, ini tema kita adalah HUT ke-78 Jateng Semakin Gayang, di mana nih tinggal menghitung hari kita akan bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, di mana Provinsi Jawa Tengah ini akan memperingati hari jadinya ke-78 juga pada 19 Agustus 2023 mendatang. Nah, ini bagaimana Pak cara Anda memaknai hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-78 ini? Ini Pak Tri dulu nih Pak, monggo Pak. Boleh, terima kasih. Ini bersamaan ya Pak, namanya 17 Agustus sama hari jadi Jawa Tengah. Iya. Terima kasih Mas Riki. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Agustus tahun 2023, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya. Dan Jawa Tengah juga alhamdulillah ini ulang tahunnya, kalau perda yang sekarang berlaku itu 73 ya. Tetapi berdasarkan saran, masukan, kemudian hasil penelitian sejarah, hasil kajian akademisi itu nanti ulang tahun Jawa Tengah akan dirubah Mas Riki. Yang semula tanggal 15 Agustus 1950 menjadi tanggal 19 Agustus tahun 1945. Jadi umur Jawa Tengah itu sama dengan umur kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya selisih berapa? 2 hari. Iya. Indonesia lahir 17 Agustus, Jawa Tengah lahir 19 Agustus ya. Nah, ini lagi proses pembahasan perubahan perda. Kita sudah dapat saran masukan dari akademisi, kita sudah undang perwakilan dari masing-masing kabupaten, kota, kita sudah undang pelaku pejuang DHD 45, veteran dan sebagainya. Ternyata memang hari ulang tahun Jawa Tengah ini yang lebih pas itu adalah 19 Agustus 1945. Karena dari 1945 atau 1950 ternyata kita sudah punya 2 gubernur, yaitu Wongsonegoro dan satu lagi siapa itu saya lupa. Itu ternyata itu kalau 1950 mereka tidak diakui. Oh gitu. Maka hasil kajian, akhirnya teman-teman Komisi A beserta lapisan masyarakat mengusulkan perubahan perda dan disetujui. Mudah-mudahan tidak lama lagi nanti perda itu disetujui sehingga nanti ulang tahun bangsa Indonesia sama dengan ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengapa kita perlu memperingati ulang tahun, yaitu sebagai bentuk
kecintaan kita, penghargaan kita kepada para pahlawan, ya, kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, lahirnya Indonesia, lahirnya Jawa Tengah, yang sudah berdarah-darah, mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia, kemudian berdiri masing-masing wilayah, ada gubernur, kabupaten dan sebagainya. Bahkan banyak kabupaten yang umurnya lebih tua dari provinsi, ya, kayak Banjarnegara itu udah di atas 400 tahun yang lalu. Wonosobo hampir 2 abad nih. Iya, 190 berapa? Jadi umur kabupaten itu lebih lama dibanding provinsi. Gubernur provinsi dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena memang dulu mungkin ada yang kerajaan, ada yang sifatnya kedaerahan dan sebagainya. Jadi yang pertama tentunya ini sebagai bentuk kecintaan kita warga masyarakat terhadap jerih payah perjuangan para pendahulu kita, baik di tingkat Jawa Tengah maupun tingkat nasional. Yang kedua, bentuk kesyukuran kita pada Allah SWT juga. Dan tentunya kegiatan memperingati peringatan ulang tahun baik kemerdekaan Republik Indonesia maupun ulang tahun Jawa Tengah tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kita bisa memaknai, mengisi keseharian kita ke depan agar lebih baik, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah jerih payah para pendahulu kita, para pahlawan kita, maka bagaimana sikap kita nih? Kita kan tidak, sekarang sudah berada di sebuah zaman yang sangat nyaman, sangat enak. Butuh apa-apa itu sudah sangat cepat kita dapatkan. Kita tidak perlu keluar rumah, butuh makan datang sendiri. Kita mau pergi kemana-mana, tidak perlu punya mobil, tidak perlu panggil keluar rumah, kita aplikasi lewat Grab, Gojek dan sebagainya datang sendiri. Tinggal kita duduk bayar aja begitu, ya. Kita pingin apapun lihat di HP sudah lengkap semuanya. Nah, maka kita sudah sangat dibuat nyaman, enak. Maka kita harus bagaimana mengisi kehidupan sehari-hari kita itu untuk kebahagiaan hidup kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kita tidak boleh lagi bermusuhan karena sudah tidak ada yang musuh kita di sini. Musuh kita udah selesai. Musuh kita nanti ke depan adalah kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan sebagainya yang memang harus kita perbaiki terus dari hari ke hari. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh lapisan masyarakat dan terutama juga para wakil rakyat, para pimpinan di daerah, baik kabupaten, provinsi, pusat begitu. Itu kira-kira Mas Riki. Iya, oke, terima kasih Pak Tri, wah luar biasa banget ya. Ini juga kayaknya Pak Wahid nih udah hadir. Siap. Iya Pak. Iya, nih nanti kita juga bakal tanya sama Pak Wahid nih ya, Sobat Citra. Nah, kita ke Pak Isnani dulu. Pak Isnani, gimana kalau menurut Pak Isnani pribadi cara mengisi kemerdekaan ataupun cara memaknai hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-78 ini, Pak Isnani? Ya, terima kasih Mas Riki. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tri Mulyantoro, tentunya dalam mengisi perjalanan Jawa Tengah yang ke-78, kebetulan bertepatan dengan HUT RI juga yang ke-78. Tentunya yang pertama kita harus banyak bersyukur. Ketika kita peringati, tentunya ini kan sebuah pembelajaran dalam kita melihat ke belakang, melihat sebuah sejarah mana yang harus dilengkapi, diperbaiki. Ini adalah saatnya kita memang untuk introspeksi diri. Tentunya dengan kita berintrospeksi, ketika kita sadar, kita kembali bahwa negara Indonesia ini adalah penuh kebinekaan, penuh kemajemukan. Tentunya kita harus selalu belajar untuk menghargai, menghormati antar yang satu dengan yang lain. Tentunya kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap masyarakat. Paling tidak kita akan bangga, kita akan senang ketika melihat orang lain itu senang. Jangan sampai justru dengan situasi perkembangan yang sudah sangat luar biasa dari tahun ke tahun, dari hari ke hari,
ini justru dirusak dengan sebuah perbedaan. Artinya apa? Bahwa punya kita yang paling baik, punya orang lain yang sangat jelek. Ini justru akan menimbulkan hal-hal yang kurang bagus. Jadi menurut saya marilah kita isi kemerdekaan ini dengan penuh rasa nasionalisme, penuh semangat rasa gotong royong untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Oke, Pak Sani ya. Oke, kalau menurut Pak Sani sendiri, Pak Sani bagaimana menurut Anda terkait dengan wajah pembangunan Jawa Tengah dari dulu hingga saat ini, Pak? Perkembangannya udah luar biasa, Mas. Luar biasa ya. Kalau kita melihat suatu contoh, dulu kita ke sini itu boleh dikatakan apalagi sampai perumahan, Mas. Iya. Orang aja mau ke daerah sini udah bingung. Jadi ketika kita melihat, walaupun kadang-kadang orang berpikir bahwa pembangunan itu tolak ukurnya hanya di infrastruktur, tapi kan ketika kita melihat perkembangan dari segala sektor, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lain sebagainya, ini sudah jauh lebih maju, Mas. Mudah-mudahan ke depan untuk generasi-generasi yang akan datang ini akan lebih meningkatkan sesuai dengan harapan kita semua. Gitu ya. Luar biasa banget. Dan ini juga udah hadir Pak Holik. Selamat siang Pak Holik. Ini gantian nih. Selamat siang Mas. Sehat Mas. Alhamdulillah luar biasa banget Pak Holik ya. Ini tema kita ini HUT ke-78 Jateng semakin gayeng Pak ya. Oke, mungkin ini kita ke Pak Wahid dulu. Pak Wahid, selamat siang. Siap, Mas. Semangat ya Pak Wahid ya. Oh, semangat. Oke, ini baru pertama kali Pak Wahid ke Citra FM kayaknya. Udah pernah saya. Udah pernah ya? Iya. Udah sering. Udah sering ya. Oke, Pak Wahid, gimana Pak Wahid cara memaknai hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-78 ini, di mana sama ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Iya, ya menambahkan saja seperti tadi sudah banyak disampaikan Pak Anto, Mas Isneni. Jadi Pak Tri Mulyantoro, Tri itu berapa Mas? 3 ya? Isneni berapa? Berapa ya? 2. Oh 2 ya? Iya, Isneni itu artinya 2. Wahid artinya berapa? Berapa? 1 Wahid itu 1. 1, 2, 3. Ini tinggal satu lagi. Iya, ini sono cature. Dibuat sendiri ya, selamatan dulu ya. Ini sudah ketetapan sang holik. Pinter banget ya bikin kata-katanya nih ya. Iya. Wahid ya. Gila. Jadi yang pertama, tolong ini didoain dulu Mas. Iya. Mudah-mudahan yang hari ini silaturahim di Citra FM. Besok kepilih lagi. Amin. Kan gitu. Iya. Dan jangan lupa juga sama penyiarnya dong. Otomatis. Nanti kan sering-sering kesini Mas. Iya. Oke. Kemudian kalau sudah kepilih lagi begitu kan, mudah-mudahan ya tambah barokah, tambah manfaat. Amin. Ya tambah amanah gitu kan. Iya. Juga momentum Agustus ini tambah semangat tentunya kita untuk berkhidmah untuk memajukan Jawa Tengah, memajukan daerah kita ya. Masing-masing ya. Apalagi ini besok kita ini hari jadi yang pertama. Hari jadi yang pertama yang mengakui bahwa Jawa Tengah itu hari jadinya adalah tanggal 19 Agustus 1945 di tahun yang sama dengan kemerdekaan Indonesia, alias 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, Jawa Tengah eksistensinya sudah ada, sudah diakui. Sebelumnya kan enggak. Iya. Sebelumnya kan hari jadinya acuannya adalah 15 Agustus 1950. 50-an ya. 5 tahun setelah kemerdekaan. Padahal setelah sebelum Nyun Sewu pada tanggal ini sudah ada gubernur, ada 2 gubernur. Artinya ada konsekuensi 2 gubernur yang realitasnya ada tapi tidak terakui kan begitu. Ya banyak pertimbangan sebenarnya ya. Dari aspek historis ya, kesejarahan ya, aspek untuk dari kajian-kajian dari perguruan tinggi dan seterusnya ya, juga undang-undang nomor berapa ya Bang? Yang 123 ini ya, tahun 2023 ini yang kemarin yang menyatakan bahwa hari jadi Jawa Tengah itu adalah tanggal 19 Agustus gitu. 45. Iya 45. Otomatis
karena itu undang-undang ya harus kita laksanakan. Dan Perda kemarin sudah berhasil Komisi A ya, kita ini kan Komisi A semuanya ini gitu kan, ya. Sudah selesai dan sudah disahkan. Wah, ini jadi Jawa Tengah bakal jadi ini ya, apa namanya, provinsi pertama yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia atau gimana? Enggak, untuk Jawa Tengahnya. Oh. Jawa Barat, Jawa Timur sudah sama ya. Oh. Iya. Masa Jawa Tengah buntu dewe kan. Iya. Iya, ya mudah-mudahan kita bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan-pahlawan, para pendahulu kita tentunya, sehingga di momentum hari jadi ini kita juga tentu akan tambah semangat tentunya anak-anak muda khususnya untuk berkontribusi untuk negeri tercinta kita ini, untuk Jawa Tengah kita. Oke. Menurut Pak Wahid Jumali sendiri, Pak, ini upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mendorong kemajuan pembangunan di Jawa Tengah mendatang nih, Pak? Iya, saya kira pemerintah Jawa Tengah juga banyak skala prioritas. Kemarin pandemi alhamdulillah luar biasa ya, kita bisa melewati Indonesia. Tidak semua negara secepat Indonesia ya, termasuk di dalamnya tentu adalah Jawa Tengah ya. Tantangan-tantangan kita nyata adanya tentunya ya. Besok mau pemilu dan seterusnya, pemerintah saya kira harus selalu mengupgrade, up to date terus ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya. Soal kayak ini kemiskinan saya kira masih menjadi stressing Jawa Tengah secara umum, demikian juga beberapa kabupaten termasuk Wonosobo ini kan juga masih ranking berapa ini Pak Kholik? Kemiskinan dan stunting ini masih 33 dari 35 kan ini jadi nomor 23 Pak, 2 atau 3 ini 3. Tapi dari bawah kan. Ini tentu harus artinya kebijakan pemerintah ya juga harus yang bersesuaian ya. Ada beberapa titik desa, titik daerah yang kemiskinan ekstrim, saya kira juga harus ada penanganan khusus ya. Pemberdayaan ekonomi ini juga saya kira harus betul-betul juga menjadi stressing ya semuanya ya, tidak hanya pemerintah provinsi tapi harus ada sinergitas juga baik pusat, provinsi, kabupaten hingga desa gitu ya. Bagaimana program-program pemerintah ini juga bisa punya impact ya soal ketenaga kerjaan. Contoh mungkin desa bangun ya jangan di pihak ketiga kan lah. Bagaimana masyarakat juga bisa terlibat, ada padat karya dan seterusnya, sehingga nggak pada merantau, nganggur ya berkurang kan gitu. Perekonomiannya jika meningkat. Insya Allah kesehatannya juga akan ikut terdampak positif. Karena contoh stunting itu kan karena orang tuanya nggak pernah ngasih susu, nggak pernah ngasih telur. Kenapa nggak pernah ngasih susu telur? Karena nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Nganggur kan gitu. Lah nganggur ini faktornya apa? Nggak punya skill kah? Memang lapangan pekerjaan sangat minim kah atau apa? Nah ini saya kira harus didiagnosa sesuai tepatnya. Program-program pemerintah juga harus sesuai yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mungkin ini salah jengipun Pak Kiai Kholik Idris. Iya, pastinya Pak Kholik ya. Ini langsung ke Pak Kholik nih. Bagaimana Pak Kholik menurut pendapatan panjenengan ini terkait dengan wajah pembangunan Jawa Tengah dari dulu hingga saat ini, dan kemudian upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mendorong kemajuan pembangunan di Jawa Tengah? Makasih Mas. Jadi setiap periodisasi gubernur pasti ada progres yang lebih baik. Setiap ganti kepemimpinan pasti juga meninggalkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Di ulang tahun atau hari jadi Jawa Tengah yang ke-78 yang tadi oleh sahabat-sahabat saya sudah banyak disampaikan. Tapi pada kesempatan siang hari ini saya kepingin mempertegas bahwa Jawa Tengah juga punya hari jadi. Kalau selama ini hari jadi lebih kepada tingkat kabupaten atau kota, tetapi kita kepingin menyampaikan teman-teman dari DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini di seluruh Jawa Tengah kepingin menyampaikan kepada warga Jawa Tengah bahwa Jawa Tengah punya hari jadi, yaitu tanggal 19 Agustus gitu. Yang berubah dari tanggal 15 Agustus yang usianya sekarang sama dengan usia negara kita 78 tahun. Ini adalah poin pertama. Sehingga apa?
segala dinamika yang terjadi di Jawa Tengah, masyarakat yang ada di 35 kabupaten kota juga harus tahu gitu. Progres pembangunan juga harus tahu. Apalagi di tahun 2023 ini masa jabatan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo juga akan selesai. Ini Pak Ganjar kan sudah mulai pamitan nih, sudah mulai pamitan. Sehingga pasti ada yang namanya proses introspeksi diri, pasti ada yang namanya proses evaluasi diri bagi warga masyarakat Jawa Tengah selama 10 tahun kepemimpinan Bapak Ganjar. Nah, momen ini benar-benar menjadi momen yang penting bagi Jawa Tengah agar ke depan lebih baik. Pembangunan yang ada di Jawa Tengah memang benar bahwa tuntutan masyarakat pembangunan itu lebih kepada pembenahan infrastruktur. Tapi sebenarnya masih banyak hal yang harus dipikirkan selain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, termasuk yang lain-lainnya. Karena apa? Mohon maaf, berkaitan dengan masalah status kemiskinan ekstrim. Itu juga tidak fokus cuma di infrastruktur gitu loh. Nah, stunting menjadi perhatian kita bersama dan ini menjadi perhatian tidak cuma di Jawa Tengah tapi di tingkat nasional gitu. Bagaimana agar penurunan stunting ini bisa dilakukan sampai 0% kan sampai gitu. 0%. Nah, ini kan juga sumber daya manusianya harus dibangun gitu loh. Harus ada semacam pembelajaran, pembentukan karakter gitu. Bagaimana proses ini dimulai tidak cuma setelah mereka lahir, setelah bayi lahir, tapi kan harus dimulai pada waktu setelah nikah kan, nikah sampai nanti proses di kehamilan itu kan sudah harus dibantu. Jadi yang kedua, peran serta dari generasi muda. Selama ini teman-teman generasi muda harus lebih dioptimalkan sebagai subjek daripada proses-proses pembangunan. Berikan ruang yang lebih luas kepada teman-teman generasi muda agar mereka bisa mengekspresikan diri, mereka bisa melakukan sebuah terobosan-terobosan dalam rangka ikut serta membangun Jawa Tengah umumnya dan khususnya yang ada di Kabupaten Wonosobo ini. Berikan ruang-ruang, space-space yang selebar-lebarnya gitu, sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi. Jangan sampai teman-teman generasi muda ini cuma dicap hal-hal yang kurang baik saja, tapi berikan ruang mereka untuk mengeksplor apa yang mereka bisa, sehingga insya Allah itu juga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya nanti akan menopang masa depan dia, termasuk berkaitan dengan masalah kehidupan penghasilan gitu. Mungkin dari sekedar hobi, tapi di saat itu ditekuni dengan baik, dijalani dengan penuh kesenangan dan kenikmatan, tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi sebuah mata pencaharian atau penghasilan. Nah, generasi muda ini juga kita yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah mencoba memberikan sebuah pemahaman, membuka pola pikir rekan-rekan generasi muda untuk tidak skeptis terhadap partai politik. Terus yang kedua, tidak terlalu a priori dengan para politisi-politisi. Karena satu hal Mas, bahwa segala kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, hajat hidup masyarakat yang ada di Indonesia, khusus di Jawa Tengah dan Wonosobo ini tidak bisa lepas dari kebijakan yang diambil oleh para politisi-politisi. Ini kita tidak bisa menafikan itu gitu. Lah, bagaimana teman-teman generasi muda ini untuk mau, kalau tidak terjun langsung tidak apa-apa, tidak harus menjadi anggota partai politik, tidak harus menjadi pengurus partai politik, tapi membuka wawasan, membuka hati untuk mempelajari apa sih itu politik. Karena politik kan siasah kan strategi gitu. Nah,
Jadi di politik ini tidak melulu berbicara tentang kekuasaan. Kalau ada bahasa politik itu kejam, politik itu jahat, politik itu busuk. Saya misalkan sebuah mata pisau. Tinggal siapa yang pegang itu. Iya, iya. Kalau yang membawa itu ibu-ibu rumah tangga akan bermanfaat karena di dapur untuk masak untuk ngiris dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau yang membawa ini orang gila agak membahayakan. Bener kan? Iya, iya betul. Kalau yang membawa ini orang gila. Terus kalau yang membawa ini orang yang punya maksud-maksud jahat juga mungkin perlu diwaspadai. Sama-sama sebenarnya dalam segala segi kehidupan lah. Mari rekan-rekan generasi muda di hari menghadapi hari ulang tahun Jawa Tengah, hari jadi Jawa Tengah yang ke-78 ini, Jawa Tengah adalah milik kita. Jangan sampai Jawa Tengah yang luar biasa ekspos di media sosialnya, bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada di Jawa Tengah, tapi kenyataannya Jawa Tengah itu kan termasuk provinsi yang tertinggal dibanding provinsi-provinsi tetangga. Betul ya Pak Atok? Ini ya, PR ya Pak ya. Ini menjadi PR bagi kita. Sehingga apa? Ke depan bagaimana pembangunan yang ada di Jawa Tengah ini benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Jawa Tengah. Yang selanjutnya Mas, pembangunan di Jawa Tengah juga harus merata. Pembangunan di Jawa Tengah harus merata. Jangan karena satu dua hal difokuskan di satu titik, satu lembaran saja. Mohon maaf, kalau kita melihat pembangunan yang ada di jalur utara luar biasa, ya kan? Ya. Jalur tengah ini butuh perhatian yang lebih. Jalur tengah, jalur selatan butuh perhatian yang lebih. Sehingga saya, anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah yang mewakili Wonosobo, Temanggung, Purworejo yang ini merupakan jalur tengah juga terus akan berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan-pembangunan yang ada di jalur tengah ini bisa sejajar dengan yang ada di Pantura gitu. Sehingga nanti masyarakat kita juga merasa sebagai bagian dari Jawa Tengah yang mendapat perhatian sama dengan wilayah-wilayah yang lain. Apalagi Purworejo ini kan perbatasan dengan Jogja. Sekarang Purworejo perbatasan dengan Jogja antara Purworejo dan Kulon Progo. Di situ ada bandara. Bagaimana mempercantik perwajahan perbatasan Purworejo dengan Kulon Progo yang di sana ada bandara Yogyakarta. Ini menjadi PR bagi kita, bahwa wajah-wajah perbatasan itu menjadi satu hal yang penting untuk menunjukkan ini loh citra, ini loh proses pembangunan yang terjadi yang ada di Jawa Tengah. Mungkin itu Mas. Oke, begitu ya Pak Holik ya, makasih. Dan juga untuk Sobat Citra jangan kemana-mana, kita masih ada satu season lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo.